Tuhakik bi'awsofika. Tuhakik bi'awsofika. Semakin jelaskan, semakin akukeun sifat-sifat urang. Semakin perjelaslah sifat-sifatmu kepada Allah. Mana sifat kita tidak berdaya, mana sifat kita maha butuh, mana sifat kita maha bodoh, mana sifat kita maha tidak mampu. Tuhakik bi'awsofika. Akukeun, buktikeun, ungkapkeun ku hati ka Allah. Akukeun ka Allah. Gusti kami mah teu uningan naon, dikucurkeun nur ka hate. Ngarasa loba cahaya hatena disetop ka cahaya. Hentikeun. Ngarasa serba boga disetop rejekina dihasilkeun karena tilaku. Halus itu, halus. Kalau nggak diubah abrik batin kita nggak ketemu penyakit itu. Bongkar, turun mesin, pasang gede. Penyebabnya itu. Akukeun sifat-sifat kita kepada Allah. Lihat kita tidak berdaya. Lihat kita bukan siapa-siapa. Maha lemah. Terus yang mudduka bi'awsofik. Maka kalau kita mengakui ketidakberdayaan kita, ketidakmampuan kita, maka Allah akan turunkan pertolongannya dengan sifat-sifat Allah. Orang mampu, Allah maha kaya, maha gaduh, maha bager, itu tuh Pak. Pasti kosong benar, gelas kosong benar. Aku apa dari sih? Kita penuh terus, ngerasa punya, ngerasa boga, baik berupa benda, nur, cahaya, ilmu. Makanya lambat meningkat ilmunya karena ngerasa pintar. Mana di antara merasa pintar takut ketahuan salah? Kalau orang takut ketahuan salah berarti yang disebut pintar. Namun yang disebut pintar ngerasa penuh berarti. Tuh. Paham? Takut ketahuan salahnya berarti gak mau ketahuan bodohnya. Saya nggak disebut pintar. Yang disebut pintar berarti nggak rasa pintar berarti terfakir karena ini. Maka tertutup ke hijab ku diri dengan sorangan.
Begitu juga dalam kehidupan. Mengapa orang rajin sedekah itu Allah murahkan rezekinya? Karena ngaku tuh mampu. Di antara untuk mengekspresikan rasa fakirnya kepada Allah, dia tidak bersandar di apa yang dimiliki. Di sedekah-sedekah semakin sejahtera dan dia ingin terus dekat dengan Allah dan ingin terus dekat dengan kekasih yang memiliki sifat as-sakhi, dermawan. Jadi tujuan sedekahnya bukan sejahtera seperti umumnya, tapi bersedekah banyak-banyak tujuannya untuk bisa berdekatan dengan Sayyidina Rasulullah SAW, pemilik sifat as-sakhi itu, sifat dermawan itu. Dia akan senang karena memakai sifat. Jadi ketika belum disejahterakan itu tak akan terhenti, karena seleranya sudah sifat, sudah pemilik sifat, bukan hasil. Terus tuhaqqiq bidzika yamudduka bi'azzi. Aku kehinaan kita, maka Allah akan tunjukkan kemuliaannya dalam diri kita. Nu ngaku hina dimuliakan, nu ngaku mulia Allah dikecretkeun. Orang-orang yang mulia di muka bumi ini itu buah dari hatinya terus-terusan merasakan maha hina. Allah dimuliakan. Mulai saja biasa merasa mulia, semakin menjauh orang, semakin tidak mau orang memuliakan. Allah maha menyaksikan. Nah yang mulia, hinakan diri hadirin Allah, hadirin Allah. Semakin hinakan, semakin diaku diri hina. Minimal aku berkahinaan orang dalam sujud. Hina. Dayana naona, kemampuan naon, kegaduhan naon, lain sasaat yang mengerucut ke hina, maka Allah akan muliakan. Allah akan tunjukkan kemuliaannya dalam orang yang mengaku hina. Jadi jangan khawatir ketika dihinakan, tak akan hina dengan dihinakan. Akan hina mah orang ketika orang merasa mulia, karena Allah cabut kemuliaan. Tapi ketika kita ngaku, kalau ada yang menghinakan mestinya bersyukur. Orang itu ngasih tahu emangnya juga kita menghina. Ini kita marah-marah. Kalau ada yang merendahkan kita, kemudian kita gak terima, kita berarti merasa mulia. Kalau ada yang merendahkan kita, kalau ada yang menghina kita, itu kita beruntung orang itu ngasih tahu kita supaya kita emangnya juga kita mah mulia. Mengapa kita marah? Kita nuhunnya anturan bakal iya mah ku tetangga di singgung sedikit perang. Pamaji kata tengah hargaan kesalahan kita mulia atau tidak salah kita. Makanya dicabut kemuliaannya, dihina bukan majikannya. Terus baju dengan hina. Tentil kayak nyandung gak kalah.
Dihina kan? Dihina. Tuh RT buang keong kan? Aing euy. Coba saja, rasakan itu. Pertajam itu. Terus sudah jangan peduli dengan dihinakan siapapun. Emangnya juga kita hina. Jadi kalau istri kita menghina kita, ya terima kasih mama. Beres hadiah, beli ke emas, gelang, cincin, gege. You mau ambek. Istri digerakkan oleh Allah untuk menolong kita, menyadarkan kita kembali ke habitatnya. Kita dikembalikan ke habitatnya apa? Habitatnya kita tidak berdaya. Aslinya kita emang bukan siapa-siapa. Maka mesti marah-marah? Mengapa mesti tersinggung? Kalau tersinggung berarti kita mendustakan diri kita sendiri. Berdusta kepada diri sendiri. Masyarakat dihargaan, masyarakat. Emangnya juga kita emang sudah berharga? Kan sebetulnya juga kita nggak berharga. Jadi ketika masyarakat menghargai kita, itu bukan kitanya yang berharga. Allah tutupi aib-aib kita. Wah, masyarakat tidak narurut, diajak benar ambung, gunung hargaan sama sekali. Mestinya terima kasih. Terima kasih masyarakat di Sumerenya. Oh, ternyata uing teh tidak berharga emangnya juga. Tinggal tanya ingin dihargai apa yang berharga? Coba tanya diri sendiri. Yang dihargakan apa? Wah, hargaan hiji-hiji aja. Emang Bapak berharga? So, jawab. Jadi ketika ada yang menghargai juga bukan karena kita berharga. Allah tutupi dengan nurnya, asatirnya Allah. Ketidakberdayaan kita Allah tutup dengan kemampuan Allah. Kita dibisakan itu. Itu namanya Allah menutup aib kita, ketidakberdayaan kita dengan sifat-sifatnya. Nu aslina pelit, diberi daya jadi daya sedekah. Nu aslina bodoh, dipasihan ilmu Allah. Jangan diakui ilmunya, Allah tutupi kebodohannya dengan ilmu Allah yang diantarkan melalui kekasih-kekasihnya. Itu ilmunya Allah. Orang alim dari sombong akan terhina. Orang kaya harta sombong maka akan semakin jatuh lagi. Karena memang tadinya bukan siapa-siapa. Allah angkat, Allah tutupi, tapi malah membukakan diri lagi. Yuk kita jujur-jujuran. Jadi kalau kita jujur itu enak ya di masyarakat. Udah ikut ke kami mah ngaji kita para tamu masyarakat 70 tahun tapi udah ikut masyarakat. Coba kaji lagi dulu kitanya. Jangan-jangan kitanya yang salah. Luhur teuing, hayangna diambul-ambul wae. Gitu. Kadeta santri alumni. Mana cenah tak ngomong jadi udah ikut. Lain masyarakat ambung kurang nama rohna. Terus sedik aja kurang nur kanjeng Nabi. Salawat biar Allah tutupi aib-aib kita dengan nur kekasihnya Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya terus Faktik bi'ajizika yamudduka biqudratik. Maka akui ketidakmampuan kita, maka Allah akan tutupi dengan kekuasaannya. Terus
tuhaqqiq bi dha'fika yamudduka bi hawlihi wa quwwatihi. Akuilah dengan kelemahan kita, maka Allah akan turunkan kekuatan-kekuatannya. Aduh lemah fisik teh, aku ke Allah. Aduh lemah kantong teh, aku ke Allah. Maka ku Allah diturunkan kekuatan Allah, al-qawiynya Allah. Dina maca Quran, dina sholawat, dina zikir. Teu aya nu kuat kecuali al-qawiyna Allah. Al-qawiyna Allah anu wujudna ruhani. Al-qawiyna Allah anu wujudna gaib. Al-qawiyna Allah anu wujud dina fisik. Al-qawiyna Allah anu wujud dina benda-benda. Bahkan al-qawiyna Allah anu wujud dina nomor. Ningali ge nomor. Lihat nomor. Ada yang 100.000 tapi kekuatannya 1.000.000. Itu al-qawiyna Allah. Ada uang 1.000.000 tapi kekuatannya 10.000 amplas. Walaupun nomornya 1.000.000 tapi Allah nggak simpan al-qawiynya 1.000.000. Jadi jangan dijebak dengan nomor. Yang kuasa itu Allah. Aduh duit tinggal sedikit. Jangan bersandar ke nomornya, bersandarlah ke Allahnya. Karena di sana ada al-qawiynya Allah. Aduh, geus iya artos teseek di kumah makanya belum kene. Bersandar ke nomor berarti bersandarlah ke al-qawiynya Allah. Tuh diucap lagi, al-qawiynya Allah ada dalam ruhani, al-qawiynya Allah ada dalam akal, al-qawiynya Allah ada dalam sukma, al-qawiynya Allah ada dalam benda-benda, al-qawiynya Allah ada dalam fisik ini buktinya tenaga, al-qawiynya Allah dalam nomor. Duit 100.000 kekuatan juta-juta ada. Duit 10.000.000 amblas kekuatan 10.000. Itu berpengaruh naon. Karena al-qawiynya Allah ya Allah yang menentukannya bukan dalam nomor itu. Tapi sayangnya kita mata ininya belelek tapi hatinya buta. Gak menyaksikan al-qawiynya Allah dalam benda-benda, dan menyaksikan Allah al-qawiynya Allah dalam nomor. Akhirnya tukaran. Kalau menyaksikan al-qawiynya Allah dalam nomor, gak bakalan berikut kajen. Mana yang bagian sedikit baik, pasti mengalah terus. Karena al-qawiynya dalam Allah itu Allah yang menentukan, bukan ditentukan oleh nomornya. Pasti akan terus mengalah. Nah, Allahumma sholli ala sayyidina. Iya marifat ya. Marifat. Ilmu marifat lamun teu segera dilegalkeun copot deui. Ieu nurna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asup kana akal, nembus kana hati. Kitab 10 kitab, 20 kitab, yang sana hati. Yang kek membacakeun, yang kek tidak leukeun. Tenang. Ya, terus